Bincang Sehat, Bio HSA. Baik, kembali kita lanjutkan Bincang Sehat Bio HSA. Dan apa kabar untuk yang baru bergabung di fanpage-nya Bio HSA Official ya? Semoga saja ini Bincang Sehat kita bermanfaat untuk sama-sama kita mendapatkan info yang berguna untuk yang namanya kita menjaga imunitas kesehatan tubuh kita. Oke Bang, sekarang kalau bicara mengenai keputusan pemerintah yang akhirnya mencabut tidak ada lagi yang namanya harus tes antigen, tes PCR untuk perjalanan domestik. Nah ini kan otomatis masyarakat menyambut gembira banget ya. Betul. Nah, cuma apa yang harus kegembiraan yang disambut ini apakah kemudian sebebas-bebasnya bahwa kita sudah bebas dari COVID atau bagaimana Bang? Ya, jadi penumpang perjalanan dalam negeri ya, mereka menyebutkannya PPDN, itu ya semuanya bersorak-sorai lah. Hari Selasa kemarin ya, tanggal 8, itu kalau nggak salah rencana regulasinya itu pagi-pagi, dan ternyata setengah 3 sorenya tanggal 8 itu diketok palu ya, sama Menteri Maritim dan Investasi, ditiadakan gitu ya. Wah itu kan sangat luar biasa ya Bang ya, gitu ya. Apalagi kalau kita yang berpergian, karena keluarga ada beberapa hari ini akan berpergian tuh udah bersorak-sorai gitu ya. Otomatis dana agak Bukan Bang, gini Bang, bukan, maksudnya kayak kemarin itu sempat nggak terjadi dan batal tiket karena ada satu yang positif, kan kayak enak ya Bang ya, gitu kan. Nah itu yang kita bahayanya. Sebetulnya ini adalah bagian daripada kita sudah siap dengan yang namanya virus, ya, dengan yang namanya virus ya. Jadi di dalam itu kan dikatakan bahwa setiap penumpang perjalanan dalam negeri, kereta api, laut, darat, udara, laut ya, dan udara ya, semuanya itu dibebaskan tidak lagi menggunakan antigen dan PCR. dengan catatan minimal vaksin 2 kali. Atau booster kan gitu ya. betul. Kalau yang masih vaksin 1 kali ataupun belum, harus PCR, tidak lagi antigen, harus PCR. Tetap ya, artinya ini diberikan atau berlaku bagi yang sudah vaksin 2 kali ataupun yang booster. Tapi kalau yang belum sama sekali atau yang baru sekali, tetap harus melakukan tes atau PCR yang antigen. komorbid ya, komorbid itu harus PCR. Nah seperti itulah. Jadi kan perjalanan kita di darat saja, misalnya kita naik kereta api, itu sudah memangkas uang berapa Bang? Nah itu dia. Ya kan? Apalagi yang memang perjalanannya itu continuous gitu ya. Kayak saya, sebelum kita pandemik itu banyak melakukan perjalanan continuous. Keluar kota ya. Iya, dari pesawat ke kereta api ke pelabuhan misalnya gitu kan. Nah itu kan perjalanan-perjalanan lanjut ya. Nah itu susah Bang gitu ya. Ada beberapa nanti kita, ya udah nggak bisa laku lagi. Iya kan, harus lagi dicolok kan gitu ya. Nah, artinya berlaku hanya 2 hari sih ya itu. betul, maksimal kan 3 hari kalau PCR kan, kalau antigen kan cuma 1 kali 24 jam. Nah, ini yang membuat kita sebetulnya harus ya betul-betul lebih berhati-hati. Artinya diberikan kebebasan ini, tapi kita tetap harus hati-hati. Karena kan kebebasanmu itu dibatasi oleh kebebasan orang lain kan, misalnya biasanya kan begitu ya Bang ya, kalau di ilmu negara itu kita boleh bebas, tapi kebebasanmu itu pun dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi jaga. Gitu loh. Orang yang sudah menjaga ketika misalnya naik pesawat, naik kapal laut, naik kereta api gitu ya. Masa kita udah dibebaskan gitu, kita semena-mena, ya nggak bisa lah kan gitu. Tetap harus dijaga, harus prokes, kayak pakai masker, jaga jarak tetap ya, lalu juga cuci tangan sesering mungkin gitu ya. Ya ada beberapa moda transportasi yang memang di dalamnya kayak MRT gitu ya, mereka menjaga ketat ya. Tidak boleh lagi berbicara, apalagi makan di dalam kereta ya, MRT itu nggak boleh. Berbicara kita langsung didatangi oleh security. Handphone juga menerima nggak boleh, gitu ya, karena ada percakapan. Nah itu memang bagus. Jadi seperti itulah gitu ya. Kalau di pesawat, terakhir saya naik masih rame, masih banyak yang makan di atas juga sih sebetulnya ya. Karena saya berprinsipan, ya paling minum itu pun minum juga harus cepat-cepat gitu ya. Kalau makan, saya makan di hall-nya gitu ya, pokoknya nggak ada orang lah di sebelah kanan kiri, karena itu memicu si virus itu masuk lagi gitu ya. Nah itu sebetulnya yang harus kita pikirkan. Tetapi juga harus kita pikirkan bahwa nutrisi yang terbaik buat tubuh kita ini perlu. Gitu Bang. Nah ini kan juga lagi viral juga tampilan di Instagram ya, bahwa yang namanya petugas dari kereta ya, komuter lain ini juga kan yang namanya
batas ya untuk yang namanya jarak ini kan dicabut-cabut dulu nih. Otomatis walaupun sekarang sudah boleh berdempetan atau apa, tetap ya yang namanya masker segala macam ini Harus, Bang. harus ya, jangan Harus, Bang. sampai mentang-mentang sudah ini kemudian kan udah nggak ada larangan, udah nggak ada ini, bebas dong? Nggak ya, nggak seperti itu. Enggak, jadi tetap kan ya. larangan ini tetap namanya larangan ya. Ya. Larangan bukan untuk dilanggar, betul nggak? Karena banyak orang berprinsip larangan itu untuk dilanggar. Ya. Nah, larangan itu untuk membatasi kita, ya, supaya tujuan kita itu sampai ataupun tercapai. Itu larangan tuh seperti itu, makanya dikeluarkan peraturan-peraturan. Nah, kalau tadinya ketat, super ketat, Bang, larangan itu dilonggarkan sedikit, berarti tetap harus diikat pinggang, tapi sudah tidak sekencang dulu. Iya kan? Melorot nggak? Ya kalau you kendorin pasti melorot, artinya pasti kita kena, gitu kan. Tapi ya jangan terlalu kencang banget lah, susah nih, sesek nih, gitu kan. Ya turuninlah satu lubang kan, tapi dia pakai tali pinggang nggak pakai, tetap. Nah jadi tetap harus, ya kalau misalnya ngobrol jangan, makan minum jangan di samping kanan kirinya, karena itu beresiko berat sekali, berat sekali. Kecuali kita memang sudah dalam satu ruangan itu kayak kita nih antigen gitu ya, setiap kali mau talkshow antigen gitu ya, colok lah gitu ya. Nah itu nggak ada masalah gitu kan. Nah yang namanya peraturan kan gitu, daripada nanti daripada nanti kita kena semua, ya seperti itu. Gitu. Oke, sekarang kalau dengan diberikan kebebasan seperti ini, manfaat ya dengan kita mengkonsumsi biohayasannya sendiri, gimana nih Bang nih? Iya, jadi kalau misalnya kita melihat bahwa sekarang sudah dibebaskan ya, ya mungkin ada jangkauan ke depannya dari pandemik menjadi endemik, iya kan? Iya. Nah sekarang kan masalahnya tubuh siap apa enggak? Nah, si tubuh ini siap atau tidak? Nah gitu kan? Kayak bahas tadi awal, imunitas you kuat apa enggak? Itu masalahnya Bang. Kuncinya di situ ya? Kuncinya di situ. Itu dulu pegang. Kalau imunitas kita kuat, nggak problem, nggak ada sama sekali problem Bang. Tapi kalau imunitas kita nggak kuat, nah ini dia. Dia kuat duduk di sebelah kita, gitu ya. Dengan mungkin positif yang sudah CT-nya di atas 26, gitu ya. Sebetulnya kalau di 26 di antigen itu udah negatif. Tapi kalau di PCR itu masih positif. Nah itu. Penyebarannya kalau kita imunitasnya kecil gitu ataupun berkurang, cepet Bang kena. Udah pasti kena. Tapi kalau kita sama-sama kuat, nggak akan. Ini kan yang mau dilakukan ya. Mungkin jangkauan ke depannya pemerintah ingin endemik. Ya, jadi biasa-biasa saja bahwa COVID ini ya kayak demam flu biasa gitu ya, nggak lagi pandemik gitu loh. Karena di beberapa negara juga sudah berlakukan hal itu gitu ya, buka masker, membebaskan semua peraturan gitu ya. Kayak di Arab Saudi tidak lagi karantina, dihapuskan kan gitu ya. Nah seperti itu ya, karena ya paling tidak mereka sudah tahu hitung-hitungannya bahwa virus ini sudah seperti ini. Gitu. Jadi sekali lagi dengan kebebasan yang diberikan, ya kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah, tetap ya yang tahu kondisi kesehatan tubuh kita, yang tahu bagaimana daya tahan tubuh kita, ini adalah diri kita sendiri. Betul. Ya. Nah, jangan lupa makanya itu. Seruput Biohayasa 3 sampai dengan 5 tetes 3 kali sehari. Ini bisa dibeli di apotik, toko obat ataupun radio-radio yang bermitra dengan Biohayasa, atau bisa hubungi marketplace kita ya untuk pembelian secara online ya. Dan harganya kemasan 15 ml ini adalah Rp200.000 ya. Jadi jangan lihat harganya tapi rasakan manfaat dan kegunaan setelah mengkonsumsi Biohayasa. Setelah ini jangan kemana-mana juga ya. Kita akan tanya-tanya nih sama salah seorang konsumen yang kabarnya kita dapat infonya sudah 8 tahun lebih ya. Betul. Menderita penyakit diabetes dan setelah mengkonsumsi yang namanya jamu tetes Biohayasa secara rutin, ini alhamdulillah bisa tetap eksis sampai dengan sekarang, tetap beraktivitas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat Biohayasa.